Percintaan tak hanya melibatkan dua hati, tetapi terkadang juga memengaruhi keyakinan. Dalam dunia hiburan, beberapa nama besar pernah mengubah jalan spiritual mereka demi cinta. Namun, tak sedikit yang akhirnya kembali ke ajaran semula ketika hubungan itu berakhir. Kisah-kisah ini memantik pertanyaan, benarkah agama bisa dikorbankan demi cinta? Atau justru sebaliknya, cinta sejati seharusnya tak memaksa seseorang meninggalkan imannya? Pertama ada Chris Hatta, yang awalnya memeluk agama Kristen, memutuskan untuk menjadi mualaf saat hubungannya dengan Hilda Fitria menuju jenjang pernikahan. Namun, ketika hubungan itu kandas, ia kembali ke keyakinan lamanya. Dalam sebuah kesempatan, Chris mengaku bahwa perpindahan agamanya dahulu dilakukan bukan atas dasar keikhlasan, melainkan sekadar syarat untuk mempersunting sang kekasih. Ia bahkan dengan tegas menyatakan bahwa perpindahan itu tidak berasal dari hati. Meski pernikahannya sah di mata agama, Chris akhirnya memilih untuk kembali ke jalan yang ia yakini sejak awal. Tak jauh berbeda, Nafa Urbach, yang terlahir sebagai seorang Kristen, pernah mengucapkan syahadat demi hubungannya dengan Primus Yustisio. Namun, ketika kisah asmara mereka berakhir, Nafa pun kembali ke agama semula. Ia kemudian menjalani pernikahan dengan Zack Lee, tetap dalam keyakinan yang dipegangnya sejak kecil. Keputusannya ini menunjukkan bahwa cinta mungkin bisa mengubah banyak hal, tetapi keyakinan sejati kerap kali menemukan jalan pulang. Jonas Rivano dan Asmirandah pernah menjadi pasangan yang menghebohkan publik. Jonas, yang awalnya beragama Kristen, memeluk Islam demi menikahi Asmirandah. Namun, tak lama setelah pernikahan, keduanya justru kembali ke Kristen. Sebuah keputusan yang menuai kontroversi. Jonas mengaku menyesal karena ia dituding telah mempermainkan agama. Kisah ini menjadi pelajaran betapa perubahan keyakinan yang tak didasari ketulusan bisa memantik badai kritik. Perjalanan spiritual Eriko Lim ibarat roller coaster. Mulai dari Kristen, sempat kecewa pada Tuhan hingga terjerumus dalam ajaran sesat, lalu menjadi mualaf, sebelum akhirnya kembali ke Kristen. Ia sendiri mengaku tak terlalu ingat kapan tepatnya ia berpindah agama. Kisah Eriko menggambarkan betapa pencarian jati diri spiritual tak selalu linear. Terkadang, kegelisahan hati membawa seseorang keluar masuk keyakinan sebelum akhirnya menemukan kedamaian sejati. Bagaimana pendapatmu? Pernahkah kalian mendengar kisah serupa? Sampaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, serta share video ini agar lebih banyak orang yang terinspirasi. Sampai jumpa di konten berikutnya.